Supaya apa ya? Supaya nanti yang menjangkau Mahmud ini, atau kalau bukan Mahmud ya jomblo yang agak kadaluarsa. Ya, ya itu supaya mereka khotimah qaunun asasi menekankan tentang posisi sentral dari syariah itu. Ketika beliau menyerukan ajakan kepada para ulama untuk bergabung, yang ditekankan itu adalah komunitas ulama menurut syariat. Nah, syariat itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab 4. Makanya beliau mengatakan ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Itu yang disebut. Min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Yang dimaksud di situ imam 4 dalam syariat. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, mazhab akidahnya malah nggak disebut. Abu Musa al-Asy'ari malah nggak disebut, nggak diadres dalam qaunun asasi ini, karena itu nanti akan menjadi mazhab akidah itu akan menjadi konsekuensi dari nalar mazhab syariat yang 4 itu. Maka kalau kita ingin merumuskan tentang visi peradaban mulianya NU itu adalah visi peradaban yang dilandasi akhlak mulia di bawah bimbingan dari syariat menurut mazhab 4. Kira-kira begitu. Nah, ini harus kita ingat betul, sehingga dalam segala yang kita jalankan, ya, baik sebagai individu, sebagai kelompok komunitas, apalagi sebagai organisasi, ini harus diukur dengan syariat, nggak bisa tidak. Harus dipertimbangkan berdasarkan syariat. Makanya saya tekankan, saya sampaikan berkali-kali dalam berbagai kesempatan bahwa keputusan-keputusan NU itu semuanya ada landasan syariatnya. Kalau tidak ketemu landasan syariatnya, tidak boleh jadi keputusan. Jangan dibikin keputusan. Itu yang kita lakukan selama ini. Di dalam permusyawaratan, rapat-rapat, ketika kita hendak membuat keputusan tentang satu masalah, pertimbangannya itu syariat. Boleh atau tidak, baik atau tidak, itu pertama-tama syariat. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa syariat itu sendiri bukan sesuatu yang statis. Syariat di dalam pemahaman para ulama kita itu bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang merupakan standar nilai untuk merespons berbagai macam waqiah, berbagai macam peristiwa realitas yang terjadi sepanjang kehidupan manusia ini. Makanya misalnya syariat tentang negara itu tidak statis. Kalau dulu syariat tentang negara itu ya pokoknya asal ada konsolidasi militer yang cukup kuat untuk memelihara keamanan dan stabilitas di suatu wilayah tertentu, maka pemimpin militer ini didaulat sebagai imam. Itu udah cukup dulu. Tapi kemudian ketika peradaban konstruksi peradaban dunia ini berubah, lahir model-model negara bangsa sebagai konsensus rakyat, sebagai konsensus dari rakyat yang tinggal di wilayahnya,
Ini yang kemudian didaulat sebagai model negara yang disetujui oleh syariat. Makanya kiai-kiai kita kemudian menandaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 45, Persediaan Bhinneka Tunggal Ika ini final, karena ini merupakan konsensus rakyat, model negara konsensus. Dari situ terlihat bahwa syariat berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Tapi yang penting adalah bahwa syariat. Nah, syariat itu karena dinamis dan memang kompleks, ya, yang dirujuk adalah orang-orang yang memang alim fi ulumi syariah. Orang-orang yang memang punya ilmunya gitu. Jadi jangan minta fatwa sembarangan sama orang sembarangan. Ya. Jangan minta fatwa sama bakul es teh misalnya, itu jangan. Minta fatwa kepada orang alim beneran yang ngerti ilmu-ilmu syariat. Makanya peran di NU itu peran sentral, Suriah itu sentral. Pemimpin NU itu ya Suriah. Imamnya NU itu ya Rois Suriah. Kalau secara nasional Rois Am itu imamnya NU. Maka waktu kampanye nyalon jadi ketua umum dulu, saya bilang saya tidak nyalon untuk jadi pemimpin NU, enggak. Saya cuma ngelamar kerjaan. Dengan pekerjaan yang sudah saya definisikan. Saya ingin mengakukan ini sebagai ketua umum kalau mau. Nah, ternyata banyak cabang mau. Dan sudah saya kasih disclaimer waktu itu, kalau sampean milih saya jadi ketua umum beneran, sampean akan lebih capek, lebih pusing, lebih stres dan sebagainya, saya bilang. Nah, mereka mau ya sekarang, kalau mereka rasakan itu ya salah sendiri gitu. Rasakan akibatnya, saya bilang gitu. Tapi saya tidak bisa, karena memang tidak bisa, saya tidak bisa mengklaim sebagai pemimpin NU dalam arti imam. Enggak. Saya melayani Suriah, saya melayani pemimpin NU, dalam hari ini Suriah, yang pemimpin tertingginya adalah Rois Am. Ini perlu kita pahami nilai-nilai ini. Nah, itu nilai dasarnya. Kita ini mau mengabdi, berkhidmah di dalam NU ini, membantu menjalankan fungsi ulama untuk membimbing umat membangun peradaban yang mulia. Peradaban yang mulia itu landasannya adalah syariah. Itu tidak boleh dilupakan. Itu kiai-kiai kita bicara sampai dalam dan sampai hal-hal yang kecil-kecil. Misalnya gimana baiknya ini kalau memimpin Indonesia Raya itu sebaiknya dirijennya laki-laki apa perempuan itu. Itu sampai dibicarakan. Ya, walaupun kemudian ya kita bangun wawasan-wawasan sedemikian rupa supaya berbagai macam kreativitas itu bisa tertampung sebagaimana legacy dari para pendahulu kita. Ya, dulu Sunan Kalijogo menciptakan wayang itu melalui diskusi syariah. Boleh apa enggak wayang ini? Bentuk wayangnya seperti apa yang boleh? Ceritanya dibuat bagaimana itu melalui diskusi syariah, jangan salah. Ini bukan hanya soal kreativitas bikin media dakwah. Sehingga lalu pokoknya mau ini apa aja yang penting menarik dan buat orang mau datang untuk mendengarkan dakwah, boleh. Itu tidak begitu. Semuanya harus dengan diskusi syariat, dengan landasan nilai-nilai syariat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mendudukkan diri di tengah-tengah pergaulan masyarakat bangsa negara ini. NU ini telah melalui perjalanan sejarah bergulat bersama-sama dengan negara bangsa ini. Karena NU ini menjadi bagian dari keseluruhan peradaban Nusantara ini.
sebelum kemerdekaan, NU ini memposisikan diri tetap dalam membimbing masyarakat, tapi juga pada saat yang sama ikut serta dalam perjuangan merintis kemerdekaan bersama-sama elemen-elemen bangsa yang lain, kan gitu. Sehingga lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, proklamasi kemerdekaan itu lahir atas kontribusi dari NU juga. Kalau klaim siapa yang kontribusinya lebih besar, ya itu soal klaim. Tapi jelas NU ikut kontribusi. Bahkan sebetulnya kita bisa katakan bahwa kalau tidak ada NU, mungkin walaupun sudah proklamasi, bisa-bisa itu nggak jadi ada NKRI ketika sekutu masuk itu. Karena ketika sekutu datang, itu pemerintah resmi, ya gimana lagi, Bung Karno bilang katanya orang kalau kawin itu nggak perlu mikir bikin rumah dulu, nggak perlu asal punya tikar gitu aja sudah kawin aja katanya. Nah itu proklamasi kan begitu. Proklamasi kemerdekaan asalnya ada teks singkat, nyatakan gitu aja dulu. Belum punya apa-apa. Belum punya tentara, belum punya ini, belum punya itu. Sama sekali. Tiba-tiba sekutu masuk, datang. Proklamasi itu 17 Agustus, sekutu datang September, itu baru 2-3 minggu sesudah proklamasi kemerdekaan. Dan sekutu, karena di situ ada nikah, mereka mulai melakukan represi kepada masyarakat ya, untuk mengembalikan kekuasaan Belanda, sehingga sudah mulai terjadi macam-macam insiden karena masyarakat juga sudah tergerak oleh semangat kemerdekaan itu dan mereka melawan. Tapi pemerintah pusat waktu itu, Presiden Soekarno itu masih mikir nih gimana kalau kita ngelawan pakai apa? Tentara gak ada. Mereka ini pasukan perang sekutu ini datang dengan persenjataan lengkap, dan kita mau melawan pakai apa? Nah maka kemudian lahirlah resolusi jihad. Resolusi jihad itu isinya apa? Isinya resolusi jihad itu meminta, menuntut, menyerukan kepada pemerintah RI untuk memerintahkan perang sabil. Gitu. Itu isinya resolusi jihad. Coba dibaca lagi itu. Teks resolusi jihad. Resolusi jihad itu merupakan tuntutan kepada pemerintah RI agar pemerintah RI menyerukan dan memerintahkan perang sabil untuk melawan sekutu. Itu isinya resolusi jihad. Nah kenapa kok nuntut? Jadi ini bukannya langsung NU perintah suruh perang, itu kan enggak. NU minta pemerintah untuk supaya pemerintah yang menyerukan perang sabil. Kenapa? Karena dalam syariat perang itu haknya imam. Yang boleh mengumumkan perang itu adalah imam. Dan di dalam kerangka NKRI imamnya pada waktu itu dipersepsikan bahwa imam dari NKRI itu ya pemerintah pusat. Mereka yang berhak mengumumkan perang. Ya, dari sini saja kita bisa melihat bagaimana para ulama kita ini serius sekali dan disiplin di dalam memegang parameter-parameter syariat di dalam keputusan-keputusan mereka. Lah cuma sebelum pemerintah kelihatan juga pemerintah itu enggak sampai membuat seruan itu. Karena pertimbangannya macam-macam juga pemerintah ini. Ini kan negara Pancasila, kalau kita perang sabil dan sebagainya ini kan lalu jadi kayak negara Islam dan sebagainya itu macam-macam dengan pemerintah itu, sehingga kelihatannya nggak sampai ada seruan perang sabil dari pemerintah itu tidak sampai terjadi. Tetapi kemudian orang bertanya kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kalau perang sabil itu hukumnya apa? Lalu Hadratus Syekh menjawab, ya hukumnya wajib perang sabil. Karena pertempuran di Belanda di Surabaya sudah meletus, maka mereka yang tinggal di dalam radius Marhalaten, radius
jamak kosor itu fardu ain. Kalau di luar radius itu fardu kifayah. Itu fatwanya Hadratus Syekh. Nah, lalu orang bergerak berdasarkan fatwa ini. Walaupun pemerintah RI sendiri tidak mengeluarkan seruan perang sabil. Orang bergerak berdasarkan fatwa Hadratus Syekh. Bahkan yang di luar Mahaten juga berangkat semua, sampai dari Cirebon berangkat semua. Dari mana-mana berangkat ke Surabaya untuk ikut dalam melawan sekutu itu. Nah, kalau itu tidak terjadi, NKRI itu nggak jadi ada, kan gitu kan?